kill ataupun Hayabusanya akan langsung dihadapkan bersama dengan Benedetta ya. Gila, harusnya. gila. Tapi Hayabusa ya, sang pemain bayangan. Naik motor di gerum-gerum, I still see you in my room. oh, Bener sih, nggak nggak apa-apa. salah sih. Mulai ya. Mulai. Tapi saya suka loh setiap Profesor KB udah melakukan pantun. Kenapa? Di situ saya merasa wah, ada apa ya? Ada aura gitu Pak, Mas Relbu saya gitu. Kayak gitu Pak. Selalu Pak, selalu. Ini baru saya ngomong sekarang aja. Pas momennya pas aja nih. Selama ini ya berarti. Selama ini. Nahan loh dia selama ini. Satu hero terakhir dari Impunity Edge. Kuat juga di 8 minggu tempo hari ya. Iya juga ya. Iya juga. Uranus. Tapi jujur ya, ini boom dengan Uranusnya. Dia berkali-kali bisa membayang time dengan sangat luar biasa. Apakah dengan OP dengan Benedettanya di gold lane, dan kali ini boom dengan EXP lanernya yang seperti kita tahu sendiri kemarin dia melakukan cutting minion bahkan sampai di 2 lane barengan. Yap. Benar. Dia tembusin ke arah dalam inhibitor turret dan nanti space time-nya itu akan dimanfaatkan oleh Impunity Edge mungkin untuk turtle atau bahkan objektif lainnya. Dilihat. Alright. Dia execution dengan Selena Jauhead, Pakito, Alice, Hayabusa, Impunity Edge dengan hadirnya Matilda, Benedetta, Luoi, Brody, dan Uranus. Dari dua hero yang dipick, dari dua tim ini memilih hero-heronya. Yap. Pak Pulung dan juga KB lebih ke arah mana? Aku jujur ya, Exe. aku lebih ke arah Impunity malah. Kamu Impunity? Iya. Oke. OP dengan Benedettanya ini merupakan salah satu hal yang paling annoying sepertinya untuk di game kali ini. Tapi kalau seandainya Execration bisa menemukan celah untuk menumbangkan OP dengan Benedettanya, ini bakal jadi salah satu drop mental bagi teman-teman Impunity KH. Karena balik lagi ya, kemarin juga kita sempat melihat bagaimana OP dengan Benedettanya mengobrak-abrik rumah tangga dari EVOS SC. Itu dia masalahnya. Oke, kalau untuk kali ini kita akan langsung terbang saja menuju ke Lane of Dawn untuk langsung menyaksikan untuk pertandingan kedua dari lower bracket di day yang kedua babak playoff MSC 2021. Dan Tentu saja. ini fakta yang cukup menarik di mana aku melihat ya untuk dari total assist yang diamankan oleh player dari kedua belah tim masing-masingnya. Ini aku lebih terkejut sama Caknu dengan 70 assist. Tapi Impunity Edge ini yang paling banyak assistnya bukan TYY. Siapa, Jadi, Pak? tapi adalah bener TYY 106, benar 106. 106. 106. Makin assist. banyak lagi ya. Makanya ini menarik banget untuk melihat data yang seperti ini. Kalau misalkan dari total assist ternyata TYY bener-bener impactful banget dalam sebuah impact dan presence-nya dia, kehadirannya dia. Seolah layaknya anak SD yang duduk di depan. Hadir terus. Hadir terus, rajin banget. Dan sekarang si LVJ dengan Hayabusanya. Shadow Kill tadi berpindah. Tapi Selenanya pun langsung mendapatkan sebuah shock terapi yang mengakibatkan dia pun harus keluar lagi dari base-nya. OP ini adalah player yang benar-benar menjadi idola sekarang di Indonesia juga Pak. Benar. Karena Benedettanya ini luar biasa banget. Tapi bahkan bisa mendapatkan satu kill. Tapi kita lihat dari seorang Matildanya masih dicoba untuk ditumbangkan. Dan ditumbangkan oleh Selena yang bukan Selena Gomez. Bahkan Caknunya kali ini udah mulai diejam-ejam. Ada Lele lagi hampir saja terkonek ke arah seorang OP. Dan OP-nya mendapatkan kill ke arah seorang Jauhead kali ini. OP just going crazy kali ini. Dia langsung di menit-menit awal mendapatkan 2 poin kill, bahkan di bawah menit yang kedua. Ini bisa dibilang lebih dari kill per menit yang bisa dibilang ini cukup mengerikan juga. 2 poin kill di awal, 2% tambahan dari spell fam, dan lihat weak knight-nya free banget di arah top lane. LVJ masih level 3, masih belum punya shadow kill, sementara weak knight dia sudah punya torn apart memory. Waduh. Torn apart memory ya pun kali ini udah siap untuk langsung dikeluarkan. Hanya saja Turtle dikumpulkan terlebih dahulu, mulai digocek-gocek. Ada Chanu yang melemparkan injektor, tapi Purify digunakan, dia pun masih bisa selamat. Ataupun kali ini ada Pakito yang harus menjadi korban. Early yang sangat baik sekali dari Infinity kita lihat. Bahkan purple buff milik seorang KPJ-nya. Bahkan KPJ harus tumbang di tangan Matildanya. Bahkan purple buff-nya udah diejam-ejam dan didapatkan objektif yang luar biasa sekali dari Impunity Edge. Wow, ini Impunity Edge kesambet apa nih, permainan mereka luar biasa sekali. Ditambah lagi OP yang sangat-sangat ngegas dengan 2 tak 1000 cc yang dia miliki dari awal. Siapapun tidak ada yang lolos dari tangkapannya. Bener banget. Ini sih kalau aku lihat ya Pak Pulung dan juga Profesor ya, Impunity ini bermain sangat-sangat lepas. Bahkan Caknunya aja udah mau diejam-ejam sekarang Pak. Masih bisa mundur kali ini, tapi kita lihat masih mau lebih dari TYY-nya.
nggak jadi. Karena kalau nafsu itu bisa membunuhmu. Ini jujur ya, Caknu dengan satu buah jauh headnya ini sebenarnya udah sangat agresif. Tapi Wih, wow, agresifnya KLVJ terpick off 3 kali 0-3-1 bukanlah angka KDA yang bagus bagi seorang jungler. Loyi-nya memiliki sebuah inisiatif yang sangat-sangat baik di mana dia diversion dan berpindah tempat, teleportasi. Tapi sebelumnya ada Matilda yang emang apa ya, Sengaja, mencoba untuk sengaja. mencari Garis informasi. Iya. Mencari informasi, oh Hayabusa sedang melakukan farmingan. Informasi itu didapatkan, mereka berangkat OTW langsung. Dan ke sana, lihat Pak. apa yang dilakukan sama Boom. Lihat apa yang dilakukan sama Boom bebarengan sama Infinity KS Senpai. lainnya. Senpai-nya kayaknya bakal dipaksa untuk mundur. Dan Oh. bahkan itu Max tershutdown di Final salah blow. satu. Wah, dari OP kali ini mencoba untuk menumbangkan Execute. Selena. Wow. Execute. Dieksekusi Selena yang menjadi lele goreng. Kita lihat juga tinggal tersisa 2 orang. Caknu dan juga Kera. Wah, level 7 lagi dia. Benar-benar Impunity kali ini memporak-porandakan semua player yang ada di bottom lane sana. Level 7 bersama dengan jungler mereka. Kejadian yang sangat-sangat luar biasa sekali. Bahkan untuk kali ini Renzio, apa yang bisa dia Zio, lakukan bye-bye. dengan darah yang begitu cepat di-burst oleh anak dari Impunity KS. Mereka nggak bisa melakukan apapun. Bahkan Opi bergerak bebas, ada purple 5 bomb yang terbuka. lagi. Namun Boom kali ini langsung ngebagi blok aja. Siapapun yang mau maju ke depan akan langsung berhadapan dengan dia. Ini Max. dia itu Max-nya sudah mulai terbakar dengan combo dispenser yang dimiliki. Udah ada sebuah pergerakan. Mau berpindah kemana lagi? Wow. Ke situ ternyata Wow. Senpai-nya. Dapat habis itu Senpai. dapetin satu rotation. Dispersion Senpai notice me. Gila. Wow. Udah sekarang pengen pulang, nggak bisa. Malah pulang ke Ramatullah. Kita lihat dari kelong OP-nya. my God. Hampir aja modar, tapi masih ada final blow dikeluarkan untuk menyelamatkan diri. Alekto final blow defensif yang sangat luar biasa. Impunity KS seolah mereka mengamuk di depan Execration yang terkenal dengan playstyle mereka di bagian late game. Tapi balik lagi 2/10. Bukan angka yang bagus, bukan start yang bagus bagi Execration dengan perbedaan gold 5.000 di menit yang kelima. 2000 IQ barusan dipertontonkan di bagian bawah. Ada sebuah inisiatif. Ada Opi Fortnite. seorang diri dilemparkan injektor. Akankah dia bisa Opi. kabur dari area tersebut? Namun untuk dapetin kali ini satu. malah Wow. bisa mendapatkan 1 orang. Ini dia sebuah pertunjukan yang begitu indah dipertontonkan oleh satu player ini. Flying Blood-nya berpindah karena tidak mau meladenin. Boom. Gila. Itu sih lincah banget OP ya. Menurut aku ini Execration udah mau harus belajar. Untuk OP-nya nggak boleh dapat Benedetta. Tapi kita lihat dari seorang KVJ yang udah sekarang full maut. Ada Lele yang tidak ada connect pada siapa-siapa. Oh, Tim mencoba Renzio. dikejar. Tapi Renzio menjadi korban. Setelah keberingasan White Knight kali ini. Benar-benar membuktikan. Tim Impunity walaupun nggak ada kompetisi yang benar-benar proper, tapi dia bisa membuktikan di MSC mereka layak diperhitungkan. Wow, ini dia Impunity KS masih menguasai jalannya pertandingan dan juga JJ. Hayabusanya nggak bisa melakukan banyak hal. Kita lihat aja barusan dia hanya maju beberapa second, tapi darahnya tinggal 1/4. Belum lagi efek bakaran Ada yang satu diciptakan. Ini dia Flying Blood-nya Gila, berpindah, Opi. tapi ternyata tidak. Tapi dikejar habis dengan Opi. Opi memimpin jalannya pertandingan, jalannya pertempuran. Untuk Kelranya masih bisa berpindah Gila. tepat, tapi ternyata masih ada Uranus yang terus melanjutkan perjuangan dari Opi yang berhasil untuk membuat diri dari elit sekarat. Ini membuat aku terkejut, terheran-herankan permainan Impunity benar-benar barbar sehingga Execration masuk ke dalam area permainan dan juga ritme permainan dari Impunity. Renzio. Kalau kita lihat Renzio Wah, udah gila. diejak-ejak 5 orang terus bersama, tapi KVJ-nya berada di bottom lane, nggak ada yang ngeganggu dan dia memang membutuhkan farming. Kalau enggak, Oh, tapi lihat nggak udah bisa ada Boom sih. dan juga Senpai Nggak kali ini mencoba bisa. untuk mengejar KVJ-nya. Belum ada final blow, belum ada yang namanya Satu skill Alekto yang Final Blow dan dikeluarkan juga sekarang oleh Soy KVJ. habis Pak. Habis Final blow-nya banget. baru keluar. Habis banget. Itu dia kill PJ-nya 042. Itu bukan angka yang bagus bagi seorang jungler dan purely semua map dikendalikan oleh OP. Dia ada di mana-mana, dia ada di jungle, dia ada di bottom lane, di gold lane, dia ada di turtle, dia ada di setup dari purple buff dan bahkan dia kali ini naik gunung, dia ke arah top lane hanya untuk memberikan tekanan untuk di praise ke arah bagian turtle lane-nya. Apakah ini jawaban Pak Pulon dan juga Profesor? Jawaban dengan Kelra tidak diberikan hero-heronya. Ini membuat tim Impunity lebih leluasa untuk
kemana-mana, bahkan Ini untuk mengikuti Gak cuma itu sih, jujur ya. Waduh, Execution bukan tim yang kuat di early game, tapi kali ini wow, langsung wow, hilang wow, begitu wow, saja wow. dua hero. Dan inilah dia Execution yang mulai kehilangan arah, mulai gelap dari bagian mappingnya. Infinity KH3 berbanding 17 dengan perbandingan gold sampai dengan 8.000. Mereka unggul dan ahead jauh sekali. OP benar-benar Benedetta yang cukup mengerikan. Benedetta gold lane ini benar-benar mampu untuk memporak-porandakan semua lini ketika dia dalam winning condition. Kuat banget loh. Berikan OP Benedetta, hancurkan Lane of Down katanya. Buset dah. Emang benar-benar dihancurkan Pak. Bentar-bentar ada di bottom lane, bentar-bentar ada di mid lane, bentar-bentar ada di top lane. Semuanya, semua lane dihajar oleh OP dengan mobilitas dia yang sangat tinggi. Belum lagi tingkat kepekaan dia terhadap tim fight dari tadi. Ini yang menjadikan OP ataupun dari Infinity KH ini luar biasa untuk pertandingan kali ini. Iya jujur sih ya, kayak dari tadi kita sempat melihat OP di arah gold lane ya. Tiba-tiba dia hilang dari gold lane, tiba-tiba dia dapat kill. Abis dapat kill dia dapat 2 kill ternyata. Iya. Abis itu tiba-tiba BOD. Semuanya tiba-tiba. Ini OP the real Kang Ghosting Assassin. Kang Ghosting Assassin. Kang Ghosting Asa. Bocahnya tiba-tiba. Nah, Ini ini ada dia 4 nih. orang nih muncul untuk Wah, menggunakan masuk Rencio semua kali udah. ini. Tekken Genshin keluarkan Wow. bakal legendary. Execute. 804 untuk OP seorang. Menumbangkan Rencio tapi masih mau lebih. TYY harus mundur ke belakang kali ini. Mencoba untuk Wah. Caknu yang ditumbangkan double kill. Wow. What a play. Benar-benar OP. Execration yang terkenal dengan caknunya sebagai jauh head tentu di Filipina sana. Dia sangat terkenal dengan playstyle agresifnya, tapi jangankan bermain agresif. Lihat bagaimana OP yang lebih bermain jauh banget dari kata agresif. Dia anarkis bahkan hitungannya. Buset Wow, dah. wow, wow, wow. Dia mencoba untuk mundur, mencoba untuk bertahan, tapi kayaknya harus di shutdown di bottom lane. Namun itu adalah buying time untuk teman-teman Execration. Oke. Karena mereka langsung mengarahkan dirinya ke Lord yang terhormat. Lord yang pertama tentunya masih satu tumbuh Lord. Wow, tapi ternyata sekarang pertempurannya kembali bye-bye. pecah. Max masih bisa kabur ke bagian belakang. Ada sebuah serangan yang terjadi. Boomnya terkena dari Abyssal Row. Akankah mereka kejar dengan satu diversion? Tapi ternyata tidak, karena Loyi-nya tertangkap oleh Hayabusa. Oke, Tomper Memory tadi udah dikeluarkan juga, bahkan unstoppable untuk Weak Knight-nya ke arah seorang Kill VJ yang sudah mendapat KDA 162, 6 death untuk tim Execution dari Ini Kill VJ. dia bahaya banget. Ada Abyssal Row yang Betul. terkena eject tadi buah. Tapi ternyata Guiding Wind kali ini menyelamatkan White Knight. Ateaba langsung hadir, dia terkena efek stun juga. Kelranya harus mundur, namun ada ejector yang menyelamatkan dirinya. Pertempuran pun kembali meredah. Di sisi lain Lotte udah naik ke arah atas sana mencoba untuk menghancurkan inhibitor terakhir dari tim Execution. Tapi di sana ada TYY yang mencoba untuk menyelamatkan seorang boom, bahkan dari bottom commit shutdown lah seorang Weak Knight ya, terlalu overcommit di sana. Tapi ada Shadow Kill dikeluarkan dan merupakan seorang Matilda kali ini. Ada boom di garis depan. Keranya udah sekarang mau di depan sana, tapi KVJ masih mencoba untuk menyerang ke arah depan sana. Bahkan boomnya masih bisa selamatkan di arah depan situ. Ternyata tidak. Ada seorang Benedetta yang menghancurkan Kelra. 3 lawan 5 loh barusan. Iya. 3 lawan 5 dan mereka masih sustain, mereka masih selamat dengan 3 orang ini. Bahkan satu purple buff-nya berhasil diambil oleh OP. OP bakal semakin asal-asalan lagi untuk pergerakannya. Ada kill VJ, terkena Phantom Slash, di dash lagi ke depan, sedikit lagi SP tersisa. Untungnya masih bisa lari dan menyelamatkan diri. Jadi yang tadi kita fokusin kayak kenapa OP-nya yang tidak di ejector ya. Dan mereka lebih berfokus sama boom. Padahal tadi OP ada kesempatan dia terlalu overdrive dan dia udah menggunakan i4-9-nya. Iya. Dan itu lagi cooldown, jadi bisa dimanfaatkan sama Caknu. Tapi Caknu lebih memilih ke arah boom karena ya mungkin dari total SP yang sangat sekarat tadi ya. Iya. Nah sekarang mereka berempat ada di bagian bawah, berpindah tempat dengan begitu cepat, nikmat banget KLVJ. Ada di bagian depan dengan Soul of Lava, orange buff yang dia milikin. Ada satu buah efek slow yang akan diberikan dari buff tersebut. Namun untuk boomnya masih pede sendiri di bagian depan karena dia levelnya meninggalkan dari KLVJ. Dan lihat bagaimana diversion dari Senpai udah ready lagi. Ini Yap. dia Gila. Luoyi Express luar biasa banget, langsung teleportasi kemana-mana.
yakin langsung sampai dari Loi-nya. Bener banget, ini dia entah itu Loyi, entah itu jasa ekspedisi. Kita lihat aja saat lagi pertempuran macam apakah yang akan terjadi. Karena sekarang satu detarnya akan segera digas. Opinya masih menyisakan darah yang cukup banyak. Udah ada satu Dirvasian langsung dikeluarkan. Belum ada yang tertanya. Baru aja disebutkan ada 3 orang yang berkumpul. Ada 3 orang yang berbaris bersamaan. Gathering Execration. Tapi memang kita harus menunggu sampai 1 menit ke depan sebelum Lord yang kedua akan hadir. Ini adalah momentum yang baik sekali untuk Infinity di arah early-nya. Dia udah benar-benar owning banget. Bahkan sampai ke arah late game seperti ini, mereka terus menggempur pertahanan dari Execration. Dan ini pelan-pelan masuk ke arah mid to late game lagi ya. Balik lagi kalau misalkan kita ngomong soal Execration, mereka akan sangat kuat sekali tim fight-nya di arah late game. Tapi ini perbedaannya, KLVJ masih level 13, sementara Weeknight dia udah level 15 dan bahkan full dengan atribut dan juga buff yang sudah ready dari tadi. Dia amankan invasi jungle berkali-kali yang dilakukan dan bahkan walaupun dengan poin KDA yang lebih tinggi, KLVJ tidak mampu berbuat banyak di game yang pertama kali ini. 7 berbanding 21, berbeda 3 kali lipat poin killnya bahkan. Iya loh. Berbeda 3 kali lipat. Ada Boom yang udah maju perlahan mencoba untuk membuat perimeter dan juga mendorong mundur pemain dari Execration. Itemnya Prof berbeda sangat jauh. Itemizationnya bahkan ini melihat dari Brody-nya ya, dia bikin Bloodlust juga emang bener-bener biar sustain banget di lini teamfight dan endless battle tentu akan mendobrak dengan true damage-nya. Tapi satu immortality seharusnya akan menjadi penyelamat dari Weeknight. Nah, ketika kita masuk ke dalam setup teamfight jangka panjang, walaupun LVJ punya Hepta, punya endless battle, tapi ini balik lagi ya, Impunity KH juga mereka punya Dina yang banyak banget. Bahkan dari OP-nya dia bikin satu buah Hunter Strike untuk mobilitas movement speed tambahan. Makin cepat untuk jalannya, untuk melakukan rotasi. Tapi Nah, berpindah kemana itu? Berpindah kemana itu orang? Berpindah kemana itu orang? Dan sekarang langsung dikejar aja di bagian belakang. Backline-nya langsung dikejar begitu aja. Pakitonya digas habis-habisan. Tapi ternyata Loye-nya harus tidak bisa menahan lagi final damage. Cuma untuk Janu kali ini. Oke, OP-nya berhasil didapatkan. Pakito berhasil dirubuhkan. Pertempuran terjadi di 2 arah yang berbeda. Boom-nya langsung dikejar habis-habisan. Kelranya karena berpindah tempat untuk maju ke bagian depan. Tapi ternyata pertempuran masih terjadi di area Purple Buff. 2 untuk 2, ternyata lihat bagaimana Chaknu membuat perimeter perpisah dari Weeknight dan juga KLVJ. Tapi kali ini lihat bagaimana Weeknight diincar begitu saja mencoba bertahan terlebih dahulu, tapi Immortalnya masih ada. KLVJ-nya yang down ternyata 40 dan juga Geo. Yes, benar-benar permainan yang baik sekali dari Weeknight. Perhitungan yang sangat-sangat matang. Langsung mengharapkan ke arah KLVJ dan juga ke Lord. Tentunya ini akan menjadi hal yang sangat positif bagi Infinity. Mereka udah mengeliminasi dari seorang jungler milik Execration dan ini waktunya. Kalau mereka mau komit ke arah Lord, this is the right time. Ini gimana ya, tadi darahnya tinggal dikit untuk si Weeknight-nya. Untuk dengan killing spree yang dia bawa, berhasil mendapatkan juga ke arah Hayabusa. Bertambah dan dia pun selamat ya Prof ya. Balik lagi itu ada Bloodlust X1 yang diamankan juga. Dari Weeknight, makanya dari sisi cooldown, dari sisi spell fam, dia akan sangat mengungguli hal tersebut. Kelra coba untuk masuk ke dia udah gak punya flicker sih, seharusnya ini dipertimbangkan balik sama Execration. Oke, cuman mereka berhasil seperti untuk kali ini mendorong mundur lagi karena Impunity KS, tapi di bagian bawah OP-nya seorang diri, ada KLVJ di depan matanya, cuma dia langsung berbelok, ada Renzio, ada satu habis arrow, dia ngedes lagi namun dikejar, langsung ditumbuk, dibalikin, ada Jauhead, ditabrak, ada ball force-nya, Aleko Pena belum jadi keluar, tapi untuk kali ini dia berhasil, OP berhasil nggak dia nggak bertahan, nggak untuk kali ini, dia berhasil ngebayangkan beberapa saat, namun Lordnya berhasil diamankan juga, pertempuran masih terlalu pecah, ini dia Boom, mundur ke bagian belakang negara Jenas dia begitu besar, namun untuk kali ini di depannya, Senpai-nya masih bisa bertahan di dalam bus, namun digas habis-habisan oleh Execration. Oh my god, itu dia, Tonepart Memory membuat darah dari itu Max hanya tersisa sedikit dan juga dia masih bertahan untuk ngegoceng sedikit lagi, sebuah tarian piring dari Uranus pun menyelesaikannya. 2 orang harus tumbang dari Impunity, tapi bukan masalah karena Lordnya udah mulai hadir di arah mid lane-nya, mencoba untuk diserahkan ke Arite dan juga Bung Weeknight kali ini, tapi ada retribution didapatkan dan dicuri oleh Weeknight kali ini, mencoba untuk mengejar seorang Renzio, Kelra dan juga Chaknu maju ke depan jalan, ada dari Win dikeluarkan, Renzio yang bisa overcoming di sana, tapi dengan Immortalnya masih bisa bertahan dan killing spree
diamankan oleh Weak Knight. Oke, Oh, no, itu Weak Knight, dia. Weak Knight, Weak Itu Knight. dia. Oh my god. Shutdown pun tercipta. Weak Knight yang nggak bisa mempertahankan posisi. Ada Immortal yang pecah dari Matilda, namun kali ini dilanjutkan dengan adanya sebuah aksi balasan. Itu dia. 2 orang dari Impunity KH pun harus langsung menghilang. Itu dia, dengan overcommit cepat. yang terlalu tidak baik dan bahkan mereka tidak mengincar ke arah turretnya. Walaupun tadi Lordnya benar-benar nggak mau kalah, Lordnya langsung mengincar ke arah base-nya. Tapi hati-hati, Elise sudah punya Blood Wings, item termahal untuk magical damage. Dan ini bukan pertanda baik bagi seorang Weak Knight karena dia walaupun punya satu buah immortality yang tadi dijual dan mengubahnya menjadi satu buah Athena Shield, tetap bakal tembus dari skill damage-nya. Orang lihat damage-nya bener-bener on point banget dan OP bahkan di cancel Alecto final blow-nya. Dari tadi loh, mau Alek ke final blow gak jadi boom lah kali ini yang menjadi atau ya. Dari DPS punya 2 hero yang bisa ngebayang time dengan sangat-sangat lama loh. Mereka punya OP, ya itu Benedetta, dan juga mereka punya boom dengan Uranusnya. Winred bergerak kali ini mengarah ke mengarah ke Impunity KH ya, di mana 68,4% dan juga 31,6% untuk Berkat execution. turret juga sih turret, ini. ya. Turretnya udah jauh banget dan lihat bagaimana OP. Dia bener-bener nge-engage sakit banget, banget tapi nih, sakit parah. banget. Itu damage macam apa dari Opi nggak bisa Elise ya? selamat. Gak bisa selamat Oh, no. kali ini. Tapi ternyata ada sebuah aksi penjegatan di bagian belakang. LPJ pun mengeluarkan shadow kill-nya. Damage-nya mulai terbagi. Ada satu tahun apa memory tadi yang udah dikeluarkan juga. LPJ masih bisa selamat karena ada Immortal di dalam LPJ. tubuhnya. Namun untuk kali ini Immortal pun belum begitu pecah. Udah ada satu dispersion. Semuanya begitu berkumpul. Nggak Udah ada kerasa soul late bloom game. juga. Tapi ternyata untuk late game kali ini damage yang gak terlalu berasa ke arah Jauhead dan juga satu pemain lain. Benar banget, ini Execration benar-benar menguasai arah late game. Ini adalah momentum untuk Execration untuk bisa mengalihkan keadaan karena dari Impunity KH mereka terlalu nafsu untuk memenangkan pertandingan ini dan ini bisa dimanfaatkan balik oleh Execration. Dan inilah momentum untuk kedua tim, do or die, now or never untuk kedua tim saling memenangkan pertandingan di game yang pertama ini. Tapi ada shadow kill dikeluarkan oleh seorang Hayabusa yang ke arah seorang Weak Knight. Weak Knight yang harus tumbang killing spree kali ini. Bahkan Matildanya 2 orang, 3 orang, 4 orang tersisa tinggal boom sendirian bersama dengan Opi yang masih berada jauh di base sana. Mama ini dia boomnya mulai mendapatkan sebuah invasi yang begitu menyakitkan. 40 detik lagi Lord akan nongol, tapi untuk minionnya, untuk wave minionnya Impunity KH masih bisa menguasai. Mereka masih menang cukup jauh. Opi pun udah mulai terlihat pergerakannya, tapi ada Abyssal Row masih bisa digocek. Ada boom yang udah mulai masuk ke bagian tengah juga. Akankah ada satu ejector? Tapi Chanu masih berjalan santai aja. Alecto final blow berpindah lagi ke bagian belakang. Ini dia boomnya berputar dan masuk lagi ke dalam satu inner turret yang dia miliki. Ini clearing minion disiplin dari OP sih kacau sih. Dia bahkan gak ragu-ragu dan benar-benar memperhitungkan Alecto final blow-nya dengan matang. Dia tahu apa yang harus dilakukan di bagian mid lane karena balik lagi central inner turret ini di bagian mid lane merupakan pusat juga dari power spike Execration. So kalau Execration dapetin mid lane turretnya ini bakal jadi ancaman juga Impunity KH. Bakal bisa di zoning out karena balik lagi mereka punya Chaknu dan Chaknu punya Sky Garden Helmet. Yap, itu Ada dia. boom. Karena dari Execration sendiri kayaknya baru tadi malam juga mereka merasakan tempo permainan kayak gini. Mereka ditekan habis-habisan loh. Dan jujur ya, Execration ini tim yang paling bisa banget untuk membawa yang namanya tim lawannya itu masuk ke dalam tempo permainannya. Yap. Walaupun Jadi, tadi Impunity iya. duluan yang bawa permainan ya. Gini, Impunity KH ini kan gameplaynya cepet banget kan. Iya. Yap. Terus coba dikendorin sama Execration. Dan sekarang mau nggak mau Execration nabrak balik dong. Nabrak balik. Dan ketika mereka main intens, Impunity KH malah yang nggak boleh main intens sekarang. Malah mereka yang harus main pick off satu persatu. Karena mereka punya Luoyi, mereka juga mengandalkan stun dari Weak Knight. Mau tidak mau, mereka kekurangan sisi power. Dan itu adalah kelemahan dari Impunity KH di late game. Mereka tidak memiliki stun area of effect seperti Kelra atau bahkan Chaknu. Di situ walaupun dia memiliki Weak Knight sebagai marksman yang kita tahu marksman adalah kuat di late game. Tapi ketika terjadi banyak skill source yang keluar, ini belum tentu Impunity bakal memenangkan pertandingan ini. Yap, bahkan Guiding Wind pun sekarang dikeluarkan. Uranusnya dipanggil kembali. Udah nggak kondusif keadaan untuk dia membaying time di bagian depan. Ada Zboom yang kali ini juga mencolek-colek ke arah Lord. Tapi ternyata ditinggal begitu aja kan? Enggak, ternyata
Ada Boom di bagian depan tetap dengan Lord yang setia untuk memukuli dirinya di bagian tengah ataupun di bagian atas sana. Pertempuran antara Pagito dan juga Benedetta. Yaitu Max kali ini berhasil mengirimkan satu Abyssal Arrow-nya di YYYY langsung saja ternyata, tapi mereka masih belum mau melakukan inisian apapun. Dan OP liatin sih, OP dia sih. kayak bener-bener se-freestyle itu mainnya, dia sebebas itu mainnya, dia akan menuju ke arah top lane karena satu-satunya turret yang tersisa dari inhibitor execution ini hanya ada di bagian top lane. Namun di sisi lain Renzio memirroring hal yang sama, dia melakukan hal yang sama, dia nggak mau ketinggalan dari sisi segi minion wave-nya. Tapi di sisi lain juga Boom juga melakukan hal yang sama. Jadi dua wave coba dijalankan oleh tim Infinity QH. Yap. Tapi kalau kita lihat Lordnya juga udah enhance, Cakno. udah mulai diatur Trigger oleh kedua disiplin. tim. Ketahuan tadi ada Ketahuan, Soulbloom. ada Canu yang udah langsung mundur ke bagian belakang. OP-nya maju ke bagian depan, mungkin Alex Sektor. Fireblow Oh my sesaat lagi God. akan langsung dikeluarkan. Itu dia, itu Max-nya berpindah tempat masuk ke dalam rumputan. Lordnya langsung gelisah, begitu aja pertempuran terjadi di bagian tengah, tapi ternyata di bagian atas Renzio maju seorang diri, terkumpul, berkumpul. triple Dan ini dia, kill. sebuah hal yang sangat baik, mendadak. Ada Gila. satu play blow dan masuk ke bagian tengah-tengah dari player Infinity Nice. Edge, dan juga sebuah pertempuran Oh masih no, terus lanjut. Shiroki. Shiroki langsung dikeluarkan begitu aja. TYYYY mau kabur kemana? Hanya saja sejauh ini dia masih bisa bertahan. Oh, cycling Cycling itu. yang dikeluarkan Opi. hanya untuk ngebayang time begitu aja. Opi, Itu Opi. Max masih mengejar, Opi tapi di mid lane. Opi-nya, oh my Opi god, di mid Opi-nya lane. seorang diri, Opi sendirian. sedikit lagi, ada Renzio, Wow. Spray push yang dilakukan. Oh my god, Opi, oh my god. Gila. OP, pemain muda asal Kambodia melakukan split push dengan mereka membaying time dari teman-teman Infinity KH. Mereka mencoba untuk menghentikan pergerakan daripada